Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pengkaji ilmu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam serial kajian Jurumiyah kita yang kelima. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar namun krusial dalam memahami tata bahasa Arab, yaitu bagaimana cara kita mengenal huruf. Mari kita selami dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Para ulama kita, dengan kebijaksanaan mereka yang mendalam, telah memberikan kita pedoman yang sangat jelas untuk mengidentifikasi setiap unsur dalam kalimat. Setelah sebelumnya kita mengenal tanda-tanda isim dan fiil, kini giliran kita untuk mengenal huruf. Mengapa ini penting? Karena dengan mengenali setiap bagian, kita akan mampu menyusun dan memahami kalimat dengan benar, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mari kita pegang erat kaidah emas yang disarikan dari kitab Jurumiyah ini. Wal harfu ma la yashluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jika kita terjemahkan secara perlahan dan penuh makna, kalimat ini berarti huruf adalah sesuatu yang tidak pantas, baginya tanda-tanda isim, dan juga tidak pantas baginya tanda-tanda fi'il. Mungkin terdengar sederhana, tapi disinilah letak kedalamannya. Jadi, ketika kita dihadapkan pada sebuah kata, langkah pertama adalah coba kita kenali apakah ia punya tanda isim, misalnya, apakah ada alif lamnya, atau apakah ada tanwin di akhirannya, atau apakah ia diawali oleh huruf jar. Jika tidak ada, beralihlah ke langkah berikutnya. Lalu, kita coba cari, apakah ia punya tanda fi'il? Apakah ia bisa dimasuki huruf qad atau sin atau saufa? Apakah ia menunjukkan waktu atau pekerjaan? Atau apakah ia bisa menerima tak tanits yang sukun di akhir? Jika ternyata tidak juga, maka dengan keyakinan yang mantap, kita bisa menyimpulkan bahwa ia adalah sebuah huruf. Mari kita ambil contoh sederhana. Kata fi yang berarti di dalam. Coba kita aplikasikan kaidah ini. Apakah fi bisa kita beri alif lam menjadi alfi? Tentu tidak terdengar pas. Apakah ia bisa ditanwin menjadi fiyun atau fin? Juga tidak. Apakah ia bisa dimasuki huruf jar lain sebelumnya? Tidak mungkin, karena ia sendiri adalah huruf jar. Jadi, fi bukan isim. Sekarang, apakah fi bisa kita masukkan tanda fi'il? Bisakah kita katakan qad fi atau sofa fi? Atau bisakah ia menerima tak ta'nits? Tidak bisa sama sekali, bukan? Nah, karena ia tidak punya tanda isim dan tidak punya tanda fi'il, maka fi ini adalah sebuah huruf. Begitu pula dengan kata ala yang berarti di atas, atau thumma yang berarti kemudian, atau hal yang berarti apakah. Mereka semua adalah huruf. Inilah keindahan tata bahasa Arab. Setiap bagian memiliki identitasnya sendiri. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita tidak akan keliru. Kita tidak akan salah mengira huruf sebagai isim atau fi'il sebagai huruf. Ini adalah pondasi yang akan membuat pemahaman kita terhadap teks-teks berbahasa Arab menjadi jauh lebih kokoh dan tepat. Hikmah di balik pembelajaran ini sangat besar, sahabat-sahabat sekalian. Sama halnya dengan kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan fungsi dan ciri khasnya masing-masing. Manusia memiliki perannya, hewan memiliki perannya, tumbuhan memiliki perannya. Masing-masing tidak bisa menggantikan yang lain secara keseluruhan. Dengan memahami peran dan ciri khas setiap ciptaan, kita akan lebih menghargai keberagaman dan keindahan tatanan alam semesta ini. Dalam konteks Jurumiyah, mengenali huruf membantu kita menghargai betapa pentingnya setiap partikel kecil dalam sebuah kalimat. Terkadang, satu huruf saja bisa mengubah makna keseluruhan. Seperti halnya dalam hidup, satu kalimat baik bisa menyejukkan hati, satu perkataan buruk bisa melukai. Maka, dengan memahami struktur bahasa, kita diajak untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam berbahasa, karena bahasa adalah cerminan pikiran dan hati kita. Dengan teliti mengenal huruf, isim, dan fi'il, kita sedang membangun jembatan pemahaman yang kuat menuju lautan ilmu-ilmu Islam. Bayangkan, dengan memahami dasar ini, kita akan semakin mudah menyelami makna ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi,
dan karya-karya ulama salafus syalih. Ini bukan hanya tentang tata bahasa, ini tentang membuka gerbang menuju cahaya ilmu yang tak terhingga. Semoga penjelasan singkat tentang cara mengenal huruf ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Ingatlah, proses belajar adalah perjalanan yang panjang, namun setiap langkah kecil yang kita ambil dengan keikhlasan akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita di dunia dan akhirat. Mari terus istiqomah dalam perjalanan ilmu ini. Untuk episode-episode selanjutnya dan kajian-kajian menarik lainnya, jangan lupa untuk terus mengikuti channel Kang Herman. Di sini, kita akan terus bersama-sama menggali mutiara-mutiara ilmu yang semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangat belajar Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar manfaat ilmu ini bisa tersebar lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.